Ya, seperti tahun lalu, pandemi membuat pemerintah kembali memutuskan untuk meniadakan ujian nasional tahun ini. Bagi para murid, penghapusan meringankan beban psikologi. Apalagi tak dipungkiri perubahan cara belajar mengajar selama pandemi mempengaruhi kesehatan mental para pelajar. Kebijakan penghapusan ujian nasional atau UN sudah kali kedua dilakukan Kemendikbud. Pada 2020 lalu, UN ditiadakan dengan alasan sama, yakni pandemi COVID-19. Setahun berlalu, pandemi tak juga bisa dikendalikan sehingga Kemendikbud kembali meniadakan ujian yang sebelumnya dijadikan ukuran kelulusan siswa. Penghapusan ini direspon beragam. Sejumlah pelajar mengaku senang UN ditiadakan. Hanya saja, di antara mereka juga ada yang mengaku bingung bagaimana mekanisme kelulusan dan syarat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tanpa UN, mereka khawatir tidak bisa mengukur kemampuan diri sebagai persiapan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Senang, tapi ya nggak senang. Soalnya kan nggak enaknya nggak tahu nanti itu kayak gimana soal-soal buat masuk SMA-nya belum dijelasin. Terus kan kalau misalnya pakai UN kan udah tahu kalau pakai soalnya kayak mulai dari pelajaran kelas 7 sampai kelas 9. Jadi udah belajar gitu loh. Tentang yang meniadakan UN itu pasti kalau belajar sih seneng-seneng aja, soalnya nggak ulangan kan ujung-ujungnya. Kan banyak sing ya segitulah pokoknya, banyak sing seneng kalau nggak ulangan. Tapi untuk yang syarat kelulusan setauku itu nilai terakhir itu nilai UAS, jadi udah nggak ada UN atau ujian sekolah. Bagi orang tua, ditiadakannya UN cukup melegakan. Sejumlah orang tua mengaku metode pembelajaran di rumah selama masa pandemi ini kurang bisa menjawab kebutuhan belajar anak-anak mereka. Yang terpenting bagi orang tua, keputusan ini mengurangi beban atau tekanan psikologis bagi anak-anak mereka. Ini bagus juga ya, karena memang selama pandemi ini rasanya pendidikan anak kan kurang. Jadi kalau semisal ditiadakan ya bagus juga sih ya. Jadi mengurangi tekanan, mengurangi stres selama ini, selama pandemi. Dia nggak terlalu terbebani dengan mata pelajaran yang ada, karena dia selama ini belajar hanya lewat buku ataupun penjelasan Zoom itu, karena dia kadang ada yang kurang mengerti. Dan apalagi musim pandemi seperti ini juga dia akan takut gitu loh, kalaupun harus ada ujian UN, dia juga kepikiran tentang belajarnya, tentang apa, jadi agak tertekan sedikit gitu. Katanya sih kalau aku tanya ke anaknya begitu. Sebagai gantinya, sekolah diberi kewenangan memberikan penilaian terkait prestasi siswanya. Secara umum, dalam surat edaran yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim, syarat kelulusan ditentukan nilai rapor tiap semester, mendapatkan nilai baik untuk sikap dan perilaku, serta mengikuti ujian sekolah. Insya Allah syarat kelulusan itu akan dengan 3 hal di kami. 3 syarat. Yang pertama, siswa mengikuti pembelajaran ya dari mulai semester 1 hingga semester 6. Semester 5 dan 6-nya kan dilalui dalam masa pandemi COVID ini. Ya, kemudian juga siswa memperoleh nilai minimal nilai sikap minimal baik atau B untuk mata pelajaran PPKN, kemudian pelajaran agama Islam, dan juga di sekolah kami ada penilaian aktivitas ibadah, Bapak, aktivitas ibadah dan juga kedisiplinan. Itu menjadi kriteria kelulusan kami. Dan yang ketiga, siswa mengikuti ujian sekolah. Ujian sekolah ini bisa dilakukan dalam bentuk portofolio evaluasi nilai rapor, nilai sikap dan prestasi siswa, penugasan, tes secara luring atau daring, dan bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditentukan sekolah. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya,